Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman dan Bapak Ibu. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Kali ini saya akan mengajak kita semua untuk membuka laporan harta kekayaan ASN sesuai dengan surat dari Inspektorat Pemberitahuan Pelaporan LHK ASN tahun 2021 bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara pada instansi pemerintah. Kemudian yang selanjutnya adalah sehubungan dengan hal tersebut, bagi ASN yang tidak menjadi wajib lapor LHKPN diwajibkan menyampaikan laporan. Untuk itu diwajibkan melaporkan harta kekayaannya dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, paling lambat tanggal 31 Januari tahun 2022. Baik, ini karena sudah bulan Januari, mari kita bersama-sama membuka bagaimana cara melaporkan LHKASN tersebut melalui aplikasi Siharka. Sebelumnya kita masuk melalui browser, salah satu browser, kemudian di sini kita ketik Siharka, teman-teman ya. Siharka, kemudian kita klik. Nah, di sini ada Siharka kita. Nah, untuk tampilan awal halaman depannya adalah Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN. Untuk mengisi laporan silakan masukkan user ID dan password yang Anda miliki. Ini di sini sudah saya masukkan username dan password, kemudian kita login. Kita masukkan kode kapita. Selanjutnya kita login. Setelah kita login, kita dimasukkan pada halaman berikutnya. Yang pertama adalah halaman ini, halaman beranda. Di sini ada daftar laporan, laporan baru, profil, bantuan, dan keluar. Untuk daftar laporan ini adalah laporan yang sudah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, teman-teman ya. Jumlah laporan ini ada 2 karena kita sudah pernah melakukan pelaporan sebanyak 2 kali. Tetapi untuk kali ini kita akan membuat laporan baru, teman-teman ya. Kita klik di sini adalah laporan baru. Nah, di sini ada beberapa tab. Di sini ada data pribadi, kemudian data keluarga, harta kekayaan, penghasilan, pengeluaran, dan kemudian nanti di sini ada selesai. Untuk data pribadi ini apabila kita nanti akan merubah atau mengedit sesuatu, memperbarui, ini bisa kita edit, teman-teman. Bisa kita sesuaikan. Tetapi apabila tidak kita edit dan data itu sudah tetap, tidak ada perubahan, maka di sini kita simpan. Untuk berikutnya apabila sudah tersimpan, maka kita selanjutnya ke data keluarga. Data keluarga ini, teman-teman, apabila kita ingin memunculkan data yang sudah ada, ini di sini ada tombol biru, tombol hijau. Di sini kita akan memunculkan kembali data suami atau istri kita yang sudah kita tuliskan datanya pada pelaporan sebelumnya di sini. Dan ini apabila kita ingin merubahnya, di sini ada fitur tanda hapus. Berikutnya untuk data anak juga sama. Di sini kita klik, kemudian data anak sudah tampil, yaitu untuk data anak kita yang sudah kita laporkan pada pelaporan sebelumnya. Apabila data anak tersebut kita ingin merubahnya, menambah atau mengurangi, maka di sini kita ada masukan baru. Di sini bisa kita tambahkan. Kemudian kalau datanya sudah selesai, maka selanjutnya adalah kita simpan. Namun di sini karena tidak ada perubahan, maka kita hilang saja.
Karena data tetap, maka kita teruskan untuk langkah selanjutnya, yaitu pada harta kekayaan. Harta kekayaan ini sama teman-teman ya, harta kekayaan ini sama apabila yang pertama adalah harta kekayaan ini ada bermacam-macam. Yang pertama adalah harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, uang tunai, piutang. Selanjutnya adalah hutang yang terakhir. Untuk masing-masing harta ini coba kita lihat satu persatu. Harta tidak bergerak, teman-teman, di sini berupa tanah dan bangunan. Apabila kita ingin memunculkan data yang lalu, maka kita klik tanda hijau di sini. Ini karena tahun kemarin tidak ada tanah dan bangunan, maka apabila misalnya saja kita ingin menambahkan masukan baru, maka di sini adalah data-data tanah atau harta tidak bergerak yang ingin kita laporkan. Kita isi semuanya, kemudian nanti kalau selesai kita simpan. Namun teman-teman apabila ingin kurang jelas atau data apa yang harus kita isikan, kita klik salah satu, maka di sini kita ada fitur info. Info ini adalah menampilkan semacam panduan. Misalnya di sini adalah harta tidak bergerak dalam kurung tanah dan bangunan. Ini adalah ada petunjuk cara-cara mengisi masing-masing kolom, teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah takut untuk mengisi karena di sini di masing-masing tab ini ada panduannya. Begitu juga untuk harta yang bergerak, teman-teman. Di sini harta yang bergerak ini ada bermacam-macam. Di sini ada alat transportasi. Untuk selanjutnya ada peternakan, perikanan, perkebunan, dan seterusnya. Di sini ada logam mulia, batu mulia, barang-barang seni, dan seterusnya. Untuk memunculkan data tahun lalu yang sudah kita laporkan, maka sama di sini tanda hijau ini kita klik, maka yang sudah kita laporkan pada tahun kemarin maka di sini akan muncul, teman-teman. Dan apabila misalnya kita ingin menambahkan atau menghapus, barangkali di sini kalau menghapus di sini kita hapus, kemudian kalau ingin kita menambahkan di sini maka ada masukan baru. Dan sekali lagi kita isi semua yang ada kolom-kolom ini sampai dengan selesai, kemudian kita klik simpan. Dan apabila kita misalnya ragu, tidak tahu bagaimana cara mengisinya, maka kita klik saja di sini info. Info ini adalah panduan bagaimana cara mengisi dan apa yang harus kita isikan. Begitu. Sama juga dengan jenis harta peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, dan seterusnya. Apabila kita ingin memunculkan data tahun kemarin, maka tanda hijau ini kita klik. Jika kita menambahkan, maka kita klik masukkan baru. Dan jika kita ingin mengetahui panduannya, maka kita klik info di sini. Begitu juga untuk seterusnya. Berikutnya adalah surat berharga. Nah, surat berharga ini juga sama. Jika kita ingin memunculkan tahun lalu, maka di sini kita klik. Kemudian kalau kita ingin mengisi dan belum tahu caranya, maka di sini ada tombol info yang berisi panduan-panduan. Kalau ingin memasukkannya baru, maka klik masukkan baru. Kita isi semua data yang diminta, kemudian berakhir dengan kita simpan. Untuk berikutnya jenisnya adalah uang tunai, deposito, dan tabungan. Sama caranya. Kita lanjutkan saja. Untuk piutang juga sama, infonya adalah barang atau uang yang akan diterima nantinya yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Jadi di sini ada panduannya, teman-teman ya. Di sini bisa kita tempatkan sehingga kita bisa mengisi. Di sini ada panduan, kemudian di sini adalah kolom-kolom yang harus kita isikan. Berikutnya ada hutang. Hutang ini juga sama, apabila kita ingin memunculkan laporan hutang tahun lalu, maka tanda hijau ini kita klik. Kemudian kalau kita ingin tahu mengisi caranya, maka info kita klik, kemudian masukkan baru. Ini adalah jenis hutang apa yang akan kita masukkan.
Apabila jenis harta kekayaan ini sudah selesai, maka untuk selanjutnya adalah kita masuk di dalam tombol penghasilan. Jadi penghasilan di sini ada bermacam-macam, teman-teman. Di sini adalah penghasilan dari jabatan, yang kedua adalah penghasilan dari profesi, kemudian yang ketiga adalah penghasilan dari usaha lainnya. Berikutnya ada penghasilan dari hibah. Kemudian ada penghasilan dari suami atau istri yang bekerja. Kita coba satu-satu. Dari yang pertama adalah penghasilan dari jabatan. Harus kita isi apa penghasilan dari jabatan ini? Kita klik saja info, teman-teman. Penghasilan dari jabatan per tahun. Jadi nanti kita masukkan adalah jumlah per tahun. Petunjuknya adalah penghasilan yang diperoleh dari gaji dan tunjangan yang diterima secara berkala atau rutin selama setahun. Jadi 1 tahun terakhir. Jadi menyangkut penghasilan yang diperoleh dari gaji dan tunjangan, teman-teman, selama 1 tahun. Jadi kalau ingin kita memunculkan penghasilan tahun lalu, maka tombol hijau kita klik. Kemudian kalau kita ingin masukkan yang baru, maka di sini kita masukkan. Kemudian selanjutnya kita simpan. Begitu juga yang kedua adalah penghasilan dari profesi atau keahlian per tahun, teman-teman. Jadi kalau misalnya sekali lagi apa ya data yang harus kita isi, kita klik info. Di sini adalah petunjuknya penghasilan lain yang diperoleh dari jabatan di luar jabatan. Seperti honor narasumber, honor kegiatan atau tim, dan honor lain-lain selama setahun. Untuk berikutnya adalah ada penghasilan dari usaha lainnya. Sama, teman-teman, caranya ada memunculkan tahun lalu, ada info, kemudian ada masukan baru. Berikutnya ada penghasilan dari hibah atau lainnya. Sama caranya, memunculkan tahun lalu, info atau petunjuk. Kemudian di sini adalah apabila kita ingin mengisi data yang baru. Untuk berikutnya adalah penghasilan dari suami atau istri yang bekerja. Ini apabila istri atau suami kita bekerja, maka perlu juga kita laporkan. Sama caranya, infonya penghasilan dari istri atau suami yang bekerja, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima suami atau istri secara berkala atau rutin atas pekerjaan atau hasil usaha. Pengisian penghasilan diisi pada bagian data keluarga. Ini misalnya saja, di sini kita munculkan data yang tahun kemarin. Di sini ada datanya. Jika ingin masukkan yang baru, maka di sini adalah ada beberapa data yang harus kita isikan. Ada di sini nama istri atau suami, tempat tanggal lahir, tempat tanggal nikah, pekerjaan, penghasilan per tahun, alamat rumah, kemudian kita simpan. Berikutnya adalah kita ke pengeluaran, teman-teman. Pengeluaran di sini adalah, di sini juga ada info pengeluaran. Data yang pertama adalah pengeluaran rutin. Apa itu pengeluaran rutin dan data apa yang harus kita laporkan? Di sini ada infonya. Rutin pengeluaran per tahun adalah diisi dengan memicu munculnya rumah tangga dan rutin lainnya, seperti biaya listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya. Ini pengeluaran rutin di dalam 1 tahun. Sekali lagi, diisi dengan memicu munculnya rumah tangga dan rutin lainnya seperti biaya listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya. Kemudian yang kedua adalah untuk pengeluaran. Apa yang harus kita isikan dan laporkan adalah di sini diisi dengan pengeluaran selain pengeluaran rutin seperti rekreasi, asuransi, pengobatan, dan sebagainya. Ini adalah pengeluaran lainnya. Jadi pengeluaran itu ada dua, pengeluaran rutin dan pengeluaran lainnya, dan kita jumlah selama 1 tahun. Kita simpan apabila sudah selesai. Untuk berikutnya, karena ini semua data sudah kita masukkan, selanjutnya kita klik selesai, teman-teman. Di sini
selesai adalah akhir dari pelaporan yang kita laksanakan. Di sini sebelum kita menyelesaikan, di sini ada keterangan pelaporan. Dan harus diisi apa, teman-teman? Isinya adalah pelaporan pertama, pelaporan untuk naik jabatan, dan lain-lain. Harus kita isikan di sini keterangannya apa. Kemudian untuk selanjutnya kita klik selesai dan lihat laporan, gitu teman-teman. Karena di sini tadi saya belum melakukan pembaruan data, maka untuk selesai dan lihat ini untuk berikutnya belum saya klik karena data yang saya sampaikan tadi masih memerlukan perbaikan. Untuk berikutnya, apabila ini sudah kita klik dan sudah terkirim ke inspektorat, teman-teman, maka data tersebut sudah tidak bisa kita rubah kembali. Selanjutnya ada di sini ada detail laporan yang sudah kita laporkan. Kemudian di sini apabila kita ingin mencetak, di sini apabila kita ingin merubah, kirim ke inspektorat, cetak bukti lapor. Jadi teman-teman di sini masih tanda 3 ini apabila kita ingin menjunting masih bisa. Tetapi apabila sudah kita kirim ke inspektorat, maka data yang sudah kita kirim tersebut sudah tidak bisa lagi kita edit atau kita rubah. Untuk selanjutnya apabila sudah terverifikasi status informasi di sini, ini satu contoh misalnya status informasi. Di sini ada laporannya. Tahapan pengiriman laporan 1, tahap input laporan masih dalam tahap penginputan oleh pegawai yang bersangkutan. Tahap keterangan yang kedua adalah verifikasi inspektorat. Laporan yang telah dikirim oleh pegawai akan diperiksa untuk diperiksa oleh inspektorat. Yang ketiga adalah statusnya terverifikasi. Laporan telah diuji oleh inspektorat dan dikirim admin ke Menpan. Begitu teman-teman. Itu teman-teman sedikit mengenai bagaimana cara mengisi LHKASN. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.